warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back in Schrödinger Podcast. Nah, pada episode kali ini kita akan memaparkan mengenai salah satu materi, yaitu kita akan touring nih, laboratorium apa saja yang ada di teknik fisika. Dan tentunya dalam guest star pada kesempatan kali ini, saya sudah memanggil bintang tamu dari kelompok Schrödinger dan menjadi salah satu asisten di laboratorium tersebut. Seperti ada di laboratorium termodinamika, ada di Mercy, dan juga lain sebagainya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai ke gestar yang pertama, yaitu ada di laboratorium sistem instrumentasi, yaitu kepada Desti Umdatul Islamiyah. Saya persilakan. Baik, selamat malam teman-teman semua. Saya perwakilan dari Laboratorium Sistem Instrumentasi akan menjelaskan mengenai laboratorium tersebut. Nah, laboratorium instrumentasi tersebut merupakan laboratorium praktikum yang ada di Prodi S1 Teknik Fisika untuk mahasiswa tingkat 2. Tujuannya yaitu untuk membantu mahasiswa dalam pemahaman konsep mengenai mata kuliah rangkaian listrik dan elektronika serta elektronika digital, melalui pengamatan, percobaan, atau pengujian tentang prinsip dan hukum-hukum yang ada dalam mata kuliah tersebut. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa laboratorium instrumentasi ini berada di ruang P 314. Nah, untuk modul yang dipelajari itu ada 2. Yang pertama itu rangkaian listrik elektronika dan elektronika digital. Serta pembimbingnya sendiri itu yaitu Ibu Linah Tadia, MSI. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada Kak Desti yang sudah memberikan materinya. Wow, sungguh sangat mengedukasi ya. Jadi kita bisa tahu mengenai apa sih komponen yang ada di laboratorium sistem instrumentasi. Oke, yang selanjutnya kita langsung saja ke laboratorium selanjutnya. Ada laboratorium fisika material yang akan dijelaskan oleh Kak Mira dan juga Kak Nurul. Untuk waktu saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Bang Yusuf. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang laboratorium fisika material. Di sini tuh laboratorium fisika material tuh lokasinya tuh ada di Gedung Deli, TE3 nomor 0111. Adapun dosen pengampunya yaitu yang pertama ada Bapak Dr. Abrar SSI MSc, yang kedua ada Ibu Dr. Ismudiati Puri Handayani MSc, dan yang ketiga ada Ibu Dr. Memoria Rossi. Adapun koordinator asistennya itu Bang Faris Nafis Haidar. Laboratorium fisika material itu termasuk laboratorium riset dan juga ada tambahan dengan laboratorium praktikumnya. Dan penjelasannya akan dilanjut dengan Kak Nurul. Pada Kak Nurul. Baik, untuk praktikumnya itu kegiatannya tentunya ada praktikum. Di praktikum ini ada 2 bidang atau materi. Nah, yang pertama itu ada karakterisasi sifat listrik material, dan yang kedua ini ada karakterisasi sifat optik material. Dan untuk lab risetnya itu kegiatannya itu ada eksperimen, riset, dan proyek TA atau tugas akhir. Nah, sudah ada beberapa proyek tugas akhir dari kakak tingkat kami. Salah satu contohnya itu yaitu sabun organik. Mungkin cukup sekian dari lab fisika material. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Kak Nurul dan juga Kak Mira. Oke, kita langsung saja next ke laboratorium selanjutnya. Ada laboratorium termodinamika yang akan dijelaskan oleh Kak Nikade. Untuk waktu dan jam saya persilakan. Oke, terima kasih waktunya Bang Yusuf. Jadi selanjutnya itu ada laboratorium termodinamika teknik yang berada di Gedung Deli, ruangan P116. Nah, laboratorium termodinamika teknik ini adalah salah satu laboratorium yang menaungi praktikum di Prodi S1 Teknik Fisika yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam pemahaman konsep mengenai mata kuliah termodinamika teknik melalui pengamatan, percobaan, atau pengujian tentang prinsip dan hukum-hukum yang ada dalam mata kuliah termodinamika teknik. Nah, laboratorium
Termodinamika Teknik ini sendiri berada di bawah riset grup Studi Lab Control and Energy System dengan kepala riset grupnya itu adalah Ibu Amelia dan kepala laboratoriumnya itu adalah Bapak Ramlan Kimron. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang Laboratorium Termodinamika Teknik. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada adik-adik. Itu bagi teman-teman yang berminat untuk mengkonsentrasikan diri di laboratorium termodinamika teknik, boleh nih bisa langsung gali-gali informasi dari adik-adik ini. Oke, kita langsung saja ke laboratorium selanjutnya, yaitu laboratorium yang paling sering digemari nih, yang dominannya anak cowok sih yang paling menggemarinya, tapi nggak menutup kemungkinan juga buat anak-anak perempuan juga untuk bisa masuk ke dalam ranah tersebut, yaitu ada laboratorium mekatronika yang akan dijelaskan oleh Bang Firman dan juga Bang Hanif. Untuk waktunya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi saya bersama teman saya Hanif Fajar di sini akan menjelaskan tentang laboratorium riset mekatronika yang ada di program studi teknik fisika. Nah, jadi laboratorium riset mekatronika ini ada di gedung P atau gedung Deli nomor 117. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih jelas tentang mekatronika, mungkin kita ingin menjelaskan dulu deh, apa sih mekatronika itu? Nah, jadi mekatronika itu adalah teknologi atau rekayasa yang menggabungkan teknologi tentang mesin, elektronika, dan informatika untuk merancang, memproduksi, mengoperasikan, dan memelihara sistem untuk mencapai tujuan yang diamanatkan. Nah, jadi misi dari laboratorium riset mekatronika ini adalah untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan lingkungan sekitar tentang beberapa perangkat yang sekiranya dapat mendukung permasalahan di lingkungan tersebut. Nah, jadi di laboratorium mekatronika ini ada 3 bidang, yaitu bidang mekanik, bidang elektronik, dan bidang informatika. Nah, bisa kita tahu aja bidang mekanik itu yang bertanggung jawab terhadap sekitaran hal tentang mekanikal yang atau alat-alatnya gitu, yang mengoprek atau yang merangkai alat-alatnya secara mekanik. Nah, kemudian ada elektronik ya. Elektronik itu kan banyak ya, contohnya ada kapasitor, Arduino, dan lain-lain. Jadi orang atau asisten-asisten yang di bidang elektronik itu bertanggung jawab untuk strukturisasi alat-alat elektronik pada suatu wahana atau alat yang sedang diriset. Nah, kemudian ada informatik. Informatik itu sama aja kayak informatika ya, jadi berhubungan dengan coding-coding kayak bahasa-bahasa pemrograman. Jadi lab mekatronika ini menggunakan 2 hal ya, atau 2 hal yang sangat krusial digunakan di lab mekatronika itu, yaitu ada Arduino sama aplikasinya itu Autodesk Eagle. Jadi untuk mengoperasikan si alatnya supaya sesuai dengan keinginannya, kita menggunakan Arduino yang digunakan untuk menyimpan sistem yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, jadi untuk struktur kepengurusan lab mekatronika ini sendiri, pada struktur inti itu ada Bang Norhashi Imanullah sebagai koordinator asisten, kemudian wakilnya ada Kak Michelle Kurniawan, selanjutnya ada sekretarisnya yaitu Kak Dela Putri Karismawati, terus ada Kak Raihana Kamila sebagai bendahara. Kemudian pada Publication and Documentation itu ada Kak Bang Diki Ribut, ada Bang Nur Muhammad Fakih, dan Kak Sururun Nafliah. Kemudian ada bagian event organizer. Di event organizer ini ada Bang Baharudin Nur Maulana, ada Kak Huwaidah Hasanah, Oke, sepertinya mungkin ada beberapa distraksi yang terjadi ya. mekatronika ini kan riset gitu. Jadi dia bukan dosen pembimbing yang ada di sini. Jadi yang adanya itu dosen pembina. Nah, dosen pembina untuk lab mekatronika itu sendiri adalah Pak Suwandi. Nah, kira-kira begitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hanif Fajar. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa aja sih yang kita lakuin di lab mekanika elektronika. Nah, yang pertama itu ada edukasi, lalu ada proyek, yang ketiga itu ada lomba, lalu ada pelatihan, dan yang terakhir itu adanya rekrutasi. Nah, di lab mekatronika ini, kita sudah memiliki alat-alat yang kita riset. Di antaranya yaitu ada line follower, wall follower, lalu ada RFID door lock, ada IoT hidroponik, lalu ada auto fish feeder buat solar cell,
Dan yang terakhir itu ada Smart Trash Bin. Mungkin cukup sekian presentasi dari Lab Mekatronika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak ya kepada Bang Firman sama Bang Hanif yang telah menjelaskan mengenai lab mekatronika. Untuk yang selanjutnya kita langsung saja beralih ke lab PLC yang akan dijelaskan oleh Bang Daniel. Untuk Bang Daniel, waktunya saya persilakan. Oke, terima kasih buat Bang Yusuf ya. Nah, sekarang nih saya akan menjelaskan pada bagian laboratorium riset PLC. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Daniel Kristianto dengan nomor induk mahasiswa 164-3648. Nah, apa sih PLC itu? Arti singkat dari PLC sendiri adalah Programmable Logic Control yang berada di Gedung Deli dengan nomor ruangan P220. Nah, pada dasarnya, PLC adalah suatu peralatan kontrol yang dapat diprogram untuk mengkontrol proses atau operasi suatu mesin. Tentang laboratorium ini sendiri, dibentuk pada tahun 2017 dengan generasi pertamanya adalah mahasiswa teknik fisika angkatan 2015. Pada tahun 2019, Lab PLC bergabung dengan Lab Instrumentasi dan Kontrol. Akan tetapi, di tahun yang sama, kembali dipecah menjadi dua lab, yaitu Lab PLC dan Lab Sistem Energi dan Kontrol. Tujuan dibentuknya Lab PLC yaitu sebagai wadah dan tempat menampung mahasiswa yang berkeinginan mempelajari ilmu PLC. Nah, ada juga nih visi dan misi dari Lab PLC ini. Untuk visinya, menciptakan suatu pencapaian dalam bentuk pengetahuan, kemampuan, ataupun penghargaan untuk mengembangkan lab dalam riset, skill, dan kompetitif. Lalu misinya yang pertama, mampu mengembangkan kemampuan seluruh anggota lab riset PLC. Kedua, aktif mengikuti perlombaan baik tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Dan yang ketiga, aktif melaksanakan kegiatan riset berupa simulasi maupun praktek. Nah, untuk saat ini, Lab PLC diketuai oleh Bang Muhammad Fikri Al-Fatah. Sekian dari saya penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Bang Daniel. Nih, bagi teman-teman yang juga tertarik untuk masuk lab PLC, boleh nih langsung catch up sama Bang Danielnya. Oke, yang selanjutnya nih ada lab MERS yang akan menjelaskan. Untuk perwakilannya itu Bang Haidar, dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya dan Bang Yusuf akan menjelaskan tentang Measurement and Instrumentation System Laboratory, atau yang biasa lebih dikenal dengan MERSI. MERSI Laboratory ini adalah salah satu laboratorium yang digunakan di program studi S1 Teknik Fisika yang mempelajari bidang teknik pengukuran dan teknik instrumentasi pada semester 5 dan 6. Untuk laboratoriumnya sendiri, lab ini ada di Gedung Deli dengan kode ruangan yaitu P315. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bang Yusuf. Oke. Nah, buat yang selanjutnya di MERSI sendiri itu diampu oleh dosen penggabungnya itu ada Bu Lina tadi MSI. Nah, yang harus teman-teman tahu bahwa di bidang teknik pengukuran itu ada beberapa modul yang dipelajari ya. Salah satunya ada pengantar teknik pengukuran. Nah, nanti di MERSI juga teman-teman akan belajar mengenai sensor, berbagai macam sensor yang ada. Seperti ada sensor posisi, sensor sudut, sensor suhu, ada intensitasnya juga diperlukan, kemudian sensor juga aliran. Nah, modul-modul yang mungkin bisa menjadi highlight, yang menjadi basic dari teman-teman di LabMers ini ada 5 yang bisa di-highlight, gitu. Ada modul pengantar teknik instrumentasi, ada modul voltage to current converter, kemudian ada modul analog to digital converter, kemudian ada modul digital to analog converter, dan terakhir ada penguatan instrumentasi. Nah, untuk software-software yang dominan dipakai sama anak-anak MERSI, yang mungkin teman-teman harus tahu tuh, anak-anak MERSI sering pakainya untuk software buat praktikum maupun percobaan atau experience yang dipakai itu ada software yang namanya itu Origin dan juga Multisim. Nah, mungkin sekian yang bisa dijelaskan oleh laboratorium MERSI. Terakhir nih, dari laboratorium yang ada di teknik fisika, ada laboratorium energi dan juga kontrol. Kepada Bang Diki, juga Bang Rifki, waktu saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Yusuf atas waktunya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dikaripian. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Laboratorium Sistem Energi dan Kontrol. Jadi untuk Laboratorium Sistem Energi dan Kontrol ini itu termasuknya lab praktikum. Dan
saya akan menjelaskan beberapa nama-nama dari kepemimpinan di lab ini. Yang itu yang pertama ada koordinator asisten, yaitu ada Bang Sakif Muhammad, lalu dilanjut ada sekretaris dan bendahara, yaitu Kak Maulida Eranisa. Lalu selanjutnya ada divisi-divisinya, itu ya ada divisi praktikum, ada divisi kominfo dan disiplin, dan ada divisi logistik. Yang di mana divisi praktikum ini dipimpin oleh koordinatornya yaitu Bang Faris Aulia Akbar. Lalu ada anggota-anggotanya yaitu ada Bang Andreas Adiwidya, ada Kak Lam Tamawinda, lalu ada Bang Septian Prabowo. Kemudian untuk koordinator dari divisi kominfo dan disiplin itu ada Bang Dava, dan anggotanya itu ada Bang Jinan Ahmad, lalu ada Kak Farah. Nah, dia. Kemudian untuk koordinator dari divisi logistik itu hanya satu, yaitu Bang Reza Muhammad aja. Dan di sini ada juga lokasi dari Laboratorium Sistem Energi dan Kontrol, yaitu terletak di Gedung Deli, tepatnya di Gedung P220. Kemudian itu ada beberapa modul yang akan dijelaskan oleh Bang Rifki. Untuk Bang Rifki boleh dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya kita akan mencari tahu tentang apa saja modul-modul yang ada di Laboratorium Sistem Energi dan Kontrol. Untuk saat ini ada 5 modul yang ada pada Laboratorium Sistem Energi dan Kontrol, apa saja, yaitu modul yang pertama adalah terminologi kontrol dan struktur dasar, yang kedua adalah modul pengenalan SILAB, dan modul yang ketiga adalah kontrol posisi, dan untuk yang modul keempat adalah kontrol RPM, serta modul yang terakhir adalah kontrol aliran. Sekian dari Laboratorium Sistem Energi dan Kontrol. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Abang dan Kakak yang sudah menjelaskan mengenai laboratorium. Nah, nih bagi para teman-teman sekalian nih yang udah ada di live chat nih yang saring, wah aku mau masuk sini kan. Mungkin udah punya edukasi ya. Ibaratkan nanti di labelnya tuh akan seperti apa gitu. Nanti udah dijelaskan nih apakah lab itu masuk ke riset atau praktikum, udah dijelaskan sama Bang Kakak. Kemudian udah dijelaskan juga nih modul apa saja yang harus teman-teman pahami gitu sebagai basic di laboratorium tersebut, udah dijelaskan juga. Dan juga teman-teman jangan nyasar juga untuk milih gedungnya gitu, karena kan tadi udah dijelaskan sama Bang Kakak gedung di Mercy misalkan ada di lantai berapa, gedung di termodinamika ada di lantai berapa. Oke. Mungkin sekian saja pada podcast kita, pada Schrödinger Podcast untuk kesempatan kali ini. Mungkin untuk next kita akan membedah lagi mengenai apa saja yang bisa kita gali di teknik fisika untuk di next change maybe. Oke, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Yusuf Abdul Salam, selaku MC di Schrödinger Podcast. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on top, guys. Ini aku udah ya.